Dibantu? Ini Miss, saya mau cerita, mau curhat. Oke, mau cerita, Jadi, mau curhat, tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral dan minta itu. Kenapa sih? iya, iya baik Miss. Eh, Bisa saya cerita dari awal ya Miss ya? Silakan. Iya, jadi tuh awal tuh 2000 kurang, kalau nggak salah 2020, saya kenal laki-laki Miss. Nah, itu tuh akhirnya saya hubungan gitu, pacaran gitu kan. Nah, terus setelah itu beberapa bulan, dia tuh memaksa aku buat ngajak itu, Miss. Hmm. Nah, habis beberapa bulan seperti itu, dia tuh tiba-tiba minta uang gitu loh, Miss. Katanya pinjam dulu, katanya dia lagi proses buat terbang ke Taiwan, katanya gitu. Hmm. Sampai dia tuh nunjukin paspornya dia. Tuh katanya saya beneran mau berangkat ke Taiwan, katanya saya minjem berapa awalnya itu, terus akhirnya aku tolong itu semua tuh, aku udah lupa Miss, aku udah lupain semua masalah uang ya. Nah setelah itu kejadiannya, dia bilang beberapa hari tuh dia nggak ada kabar Miss setelah aku kasih uang kan. Hmm. Nah udah aku kabarin 2 hari yang 2 harinya itu dia ngabarin lagi, katanya HP-nya dia hilang, katanya jatuh di jalan, katanya terus gitu. Kataku terus gimana? Yang nemuinya katanya minta uang gitu, kalau uang HP-nya mau balik, katanya gitu. Lah terus ya udah lepasin aja, kata saya gitu Miss, lepasin aja handphonenya loh, kata aku gitu. Nanti kamu bisa beli lagi. Nah setelah itu dia bilang enggak bisa, soalnya di situ ada file-file penting. File apa? Aku gitu ya kan. Nah setelah itu dia tuh bilang ada foto SS-nya kamu, katanya. SS aku, SS apa? Ya kalau waktu itu yang kita ngelakuin itu tuh aku SS ada 3 foto, katanya gitu. Kok kamu gitu sih? Aku marah kan nih sama dia. Kok kamu gitu sih? Terus ya makanya aku mau ambil HP-nya ke orang yang nemu itu, tapi dia minta tebusan 500 kalau nggak salah itu waktu itu tuh. Terus akhirnya ya udah aku kasih kan, dia minta kiriman 500, aku kasih Miss. Nah setelah dia HP-nya udah diambil sama dia, terus aku bilang, udahlah gini aja, aku udah nggak mau sama kamu lagi, kamu jahat tuh. Kamu bilang nggak gini, itu pokoknya malah kamu malah SS-in. Terus akhirnya aku tuh lepas dari dia, Miss. Nah setelah itu tiba-tiba orang yang nemu handphonenya dia katanya bilang gitu, dia tuh ngubungin saya, Mbak minta tolong, minta uang katanya. Kalau kalau enggak saya ambil foto file-file yang di HP yang cowoknya Mbak itu, saya sebarin katanya gitu. Lah emang ini siapa? Saya bilang gitu, Miss. Saya yang nemu handphonenya cowok Mbak yang kemarin itu, katanya. Lah, kok sampean bisa tahu saya ini ceweknya? Aku udah feelingnya itu sekongkol, Miss. Hmm. Entah dia satu orang jadi 2 orang, apa sekongkol teman-temannya itu, aku nggak tahu. Nah terus kok sampean tahu? Lah iya, akhirnya waktu itu 2021 itu dia kirimin foto itu SS-nya itu ke teman-teman aku lewat inbox nih. Teman-teman akunya pada bilang, ini kamu, katanya. Aku sampai kaget nangis Miss, aku tuh ya Allah, terus aku harus gimana? Aku gituin. Ya, terus dia tuh minta tebusan lagi Miss, minta uang lagi. Pokoknya terus akhirnya katanya dia si cowoknya ini yang hubungan sama aku ini bilang, kalau kamu mau menjarain orang yang ngambil HP aku itu, kamu kirim uang buat ini laporan, bikin laporan polisi. Terus dia ngirimin KTP dia ke aku, entah dia KTP benar KTP-nya dia atau bukan ya Miss ya, aku nggak tahu. Terus akhirnya dia minta KTP saya Miss. Pas itu kan aku ada nggak punya KTP Indonesia kan, nah jadinya ada fotokopian tapi itu KTP lah udah lama banget. Akhirnya aku kirim KTP lama fotokopian itu ke dia. Sekarang udah beberapa tahun nggak muncul, tiba-tiba dia muncul lagi Miss. Sekarang Miss dia lagi ngancem aku lagi.
Terus, Terus aku tuh, oh harus gimana gitu loh, Miss. oke. Kamu habis berapa sih seluruhnya? Itu tuh kalau nggak salah itu kurang lebihnya ya 10 ada, Miss. 10 juta. Iya, itu aku udah bilang, udahlah, insya Allah rezeki mah ada di depan. Udah uang itu, yang penting saya tenang, dia nggak ganggu saya lagi. Tiba-tiba sekarang hubungin saya lagi, udah semua udah aku blokir. Dia ganti nomor lagi gitu loh, Miss. Ya karena kan saya selalu bilang, sindikat itu akan cari balik kamu lagi. Kan saya selalu katakan itu sama kalian. Lihat konten-kontennya Miss Yuni. Dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sindikat itu akan cari kamu lagi, sayang. Karena mereka memang sindikat. Jadi mereka itu dalam 1 minggu ditarget 100 orang. Jadi setiap harinya itu ada pekerjaan mereka untuk mengambil uang-uang kalian. Setelah itu, Oh, setelah uangmu habis, dia akan hilang. Terus dia cari cara lagi untuk mendapatkanmu lagi. Nah, inilah yang saya katakan. Jangan sampai video call telanjang. Ini saya sudah gembor-gemborkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2017. Itu saya bentrok sama orang. Karena anak saya itu, anak buah saya, bukan anak saya. Foto telanjang. Dan disebarkan di mana-mana. Kenapa saya sudah bisa membaca seperti ini? Ya karena mereka tujuannya memang memeras kalian. Terus mau gimana, Miss? Ya udah biarkan. Dia datang lagi, blok lagi, dia datang lagi, blok lagi. Nggak usah tapi itulah, kalau Mbak. misal Nggak, kemarin aja tuh, Miss, kemarin dia kan nelpon. Nah ah, di sini kan sekarang aku posisinya kan kerja 2 orang ya, Miss. Nah Mbak ini tuh akhirnya sama Mbak ini kan kesel ya, dilabrak sama Mbak ini tuh ya, Mbak, temen yang satu rumah ini. Sampean tuh katanya diomong nggak enak lah nih sama temen aku. Terus awalnya dia ngubungin aku, mana nomor rekeningnya, minta nomor rekening aku, Miss. Aku mau hubungan baik katanya gitu, mau hubungan baik, aku mau balikin uang yang pernah aku kasih, kamu kasih ke aku katanya. Dia bilang gitu, Miss. Aku minta saran sama temen aku yang tahu masalah ini kan ya, Miss. Kata temen akunya udah kasih aja katanya nomor rekeningnya, setelah dia bayar kamu blokir semuanya gitu. Terus akhirnya ya aku ikutin, Miss. Aku kasih nomor rekeningku, terus habis setelah itu nggak nggak aku ladenin gitu loh, Miss. Tiba-tiba sekarang dia setelah dimarahin sama teman saya, dia tuh kayak nggak terima gitu loh, Miss. Jadi malah ngancam aku, oh kamu gitu katanya. eh Oke katanya, kamu di ini aja sekarang ngechat lagi, semalam nelpon nggak aku respon, Miss. ya diblok aja. Kamu tahu nggak, Dok? Kamu tahu nggak? Ini bukan kamu loh. Saya tidak bilang suaminya Eva sindikat. Tapi saya bilang, saya pernah membantu suaminya Eva. Tapi karena omongannya mulai nggak jelas, saya blok. Tahu nggak dia di Facebook menjelek-jelekan saya? Di YouTube saya dia menjelek-jelekan saya. Ini suaminya Eva itu nyata banget benci sama saya. Nyata banget. Padahal saya nggak ngambil apapun. Saya cuma ngasih uang dia 500. Mungkin judi slot kalah. Suaminya Eva itu sama, Dok. Mungkin lebih parah daripada sindikat. Dia tuh menghina saya habis-habisan di media sosial. Dia nyuruh saya tutup YouTube saya. Dia lebih jahat daripada itu. Tapi saya biarkan saja, Dok. Berapa lama Tapi kemampuan orang-orang seperti itu? tapi saya ngerasanya terganggu banget gitu loh, Miss. Setiap Ya kali itu resiko, aku Dok. blok, Siapa aku suruh blok. siapa suruh kamu telanjang? Ya resiko, Dok. Setiap tindakan ada resikonya, sayang. Karena itu berhati-hati. Dia sudah punya Iya, kanta so kuncimu. terus itu kira-kira kan aku masih KTP itu loh, Miss. Itu kan walaupun nomor nicknya udah beda, itu kan alamatnya gitu loh, Miss. Apa nanti dia macem-macem ke alamat aku atau gimana ya, Miss ya? Dia itu Saya jauh, takut. Dok. Dia nggak akan berani. Nah, ada apa-apa kamu cari saya di keluargamu. Tak tuntut itu orangnya. Iya, Miss. Ini juga teman-teman saya nyaranin udah lapor polisi aja. Aku tuh orangnya gini loh, Miss. Lapor polisi Yang mana? penting Kalau aku kamu tuh lapor polisi, polisi mana mau lapor?
Iya, makanya makanya aku juga kalau lapor polisi di Indo kan nggak mungkin gitu loh Miss, aku tuh. Kayaknya itu. Kalau dia berani menyentuh keluargamu, cari aku. Tak cari Nopolda. Kalau memang dia berani Iya baik seberani Miss. itu. Cuman hati-hati, Iya, Tondo. Jangan telanjang. Masalah lain saya iya bisa Miss, udah membantu. enggak Miss, nyesel banget aku Miss. Bukan masalah lain aku bisa bantu. Tapi lek fotomu yang telanjang, saya nggak bisa bantu, sayang. Kamu punya suami nggak? Nggak ada Miss, Belum menikah? udah janda, udah sendiri gitu, anak satu Miss. Lah kenapa? Kenapa harus telanjang? Sayang sama suami itu loh. Foto telanjang aja nggak berani loh. Satu rumah sama suami. Aku kok gila, Tondo. Beneran. Suami saya jauh. Saya ada di Indo. Saya nggak berani loh buka susu rawannya. Rumah aku kok welek mentok melenuk-melenuk gitu. Bener nggak sih? Izin nggak? Iya Miss. Kalau dia menghubungi bloken. Sudah saya katakan. Suaminya Eva itu neror saya berapa nomor. Ingin berbicara dengan saya apa yang dia mau. Saya nggak ada hubungan apa-apa loh sama suaminya Eva. Saya aja merasa ngeri. Kok ada laki-laki seperti ini? Apalagi kamu punya fotonya telanjang loh. Makanya kalau kalau suaminya Eva menipu laki perempuan atau seperti apa, ya bisa jadi. Kenapa? Nerornya itu lebih parah. Itu neror saya. Saya nggak tahu dia sindikat atau bukan. Lah ini yang kamu mainkan ini sindikat, Rondo. Iya Sindikat Miss. saya. Ini pertemanan dengan sindikat. Ntar manajernya, ntar ada lagi yang datang dong. Tiba-tiba jadi polisi. Nomormu ini sudah dipegang oleh sindikat, sayang. Apa mesti nomor saya ganti nomor gitu ya Miss? Nggak perlu. Walaupun kamu ganti nomor, suatu saat akan ada yang lain lagi mencarimu. Pasti loh. Oh, Mereka sudah ahli. ini aja nggak saya respon chat dia kan. Dia malah bilang, oh begitu katanya. Oh Blok jadi aja. mau Blok aja. diviralin lagi Nggak katanya apa-apa, gitu. viralin aja. Kamu nantang dan jangan marah. Kamu nantang tapi Iya. jangan marah. Karena kalau kamu marah, berarti kamu tersinggung. Berarti kamu baper. Jadi Ngerti nggak? jadi aku balas chat dia, udah nggak apa-apa, silahkan viralin Nggak aja usah, gitu aja blok ya aja. Miss ya. Jangan buang Langsung blok energi. aja. Blok aja. Buang Oh energi, iya blok. Miss. Segala sesuatu yang mengandung toksik, segala sesuatu yang menyakiti, blok. Karena apapun yang sumbernya dari Tuhan itu membawa damai. Jika yang sumbernya membuat kamu nangis, sedih, terluka, itu sumbernya dari setan. Iya, Oke? dulu kerja aja sampai nggak konsentrasi, Miss. Itu kan ancaman-ancaman dia. Ya, blok aja, nggak usah mikir. Sekarang kalau kamu ada apa-apa, lihat kontennya Miss Yuni. Baik, Miss. Kamu kenal Miss Yuni dari mana ini? Tahu Miss Yuni dari mana? Ada temen juga, ya ada temen dulu juga pernah ngubungin Miss Yuni juga pada, ya adalah Miss punya Sama, masalah juga gitu. sama kasusnya sama, Enggak, beda. beda. Jadi kamu Heeh. dulu-dulunya nggak kenal Miss Yuni? Enggak tahu, pas semenjak aku udah terjerat kasus ini, aku baru kenal sama Miss ini, sering lihat itu YouTube-nya. Jadi kenalnya Miss Yuni karena kena kasus, terus baru subscribe. Iya, karena pengen banget pas kena kasus itu banyak yang bilang ini ke Miss Yuni aja, tapi saya tuh takut gitu loh, Miss. Takut malu gitu loh, Miss. Tapi kan tetap Ceritanya. ancamannya akan tetap ikut ke kamu kan? Kalau telepon Miss Yudi kan Iya, sekali langsung nggak usah takut. iya makanya sekarang aku kata teman-teman aja, kamu harus berani, jangan diem aja. Kalau diem aja nanti dia bakal tetap terus ngekang kamu, katanya gitu. Ya itulah orang kena hipnotis itu dari suara Mbak. Karena itu kalau kamu pingin nih nggak ke hipnotis orang lain, sering-sering dengar channelnya Miss Yuni. Karena di channelnya Miss Yuni itu banyak sekali cerita. Makanya kalian akan terbawa gampang.
gampang takut. Maksudnya bukan gampang takut apa? Ada orang tiba-tiba telepon minta paspor KTP atas nama pemerintah lah, dapat sumbangan, kalian langsung baper duluan. Ah, ini penipuan ini. Paham nggak? Karena kalian sudah setiap hari nonton. Ada cowok datang tiba-tiba pakai baju tentara. Ada yang dibalesin SMS-nya. Bilang apa? Maaf ya, selera saya bukan tentara. Karena mereka sudah tahu itu adalah penipuan. Karena mereka selalu mendengarkan teman-teman kalian yang tertipu, teman-teman yang kalian itu. Jadi suara-suara laki-laki itu kalah dengan suaranya Miss Yuni. Tapi kalau kamu tidak pernah mendengarkan suaranya Miss Yuni, suaranya laki-laki itu lembut kayak sutra. Walaupun saya belum pernah tahu sutra. Lembut, tidak berdebu. Itu suara laki-laki penipu. Tapi kalau sudah mendapatkan uangmu, kalau sudah pernah kentu di HP sama kamu, mereka tuh jahatnya ngelebihi binatang. Ngerti? Iya, Miss. Jahat banget. Jahat banget. Itu laki-laki yang butuh uangnya saja. Ngerti? Iya, Miss. Jadi kalau kamu selalu nonton nih, kan kamu kerja nih, handphone dicolokin. Kan kamu tidak mengganggu kerjamu. Karena kamu Iya. akan kedoktrin, Dok. Kamu akan kedoktrin. Kamu setiap hari lihat Miss Uni Live. Kamu akan kedoktrin. Ngerti nggak? Iya benar, Miss. Heeh. Jadi kamu kedoktrin sama Miss Uni. Akhirnya ada orang minta ini, GR, kamu sudah GR duluan. Alah, ini penipu. Lah kok itu toh? Miss Uni itu di-endorse sama salah satu perusahaan yang ada di Hong Kong. Miss Uni itu baper duluan, Dok. Hmm. Saya itu di-endorse. Nanti saya akan beritahukan pada salah satu atau salah dua dari kalian. Di-endorse perusahaan Hong Kong. Miss Uni lo nggak wes baper duluan. Kenapa? Karena banyaknya penipuan atas nama apapun. Enggak tak balesin enggak apa, Dok. Tak skip. Walaupun menjanjikan dengan gaji-gaji besar. Karena mereka yang diantem itu mentalmu. Biar kamu nangis, biar nggak konsentrasi. Iya benar. Heeh. Bener nggak? Iya. Miss Yuni itu terlalu hati-hati. Sampai di endorse saya ditolak. Sampai wedine, Dok. Miss Yuni gak tamak wes ben untuk duit kok YouTube cukup. Ora golek liya-liyane, ora golek endosan. Karena takut nguber duit gede sing cili hilang. Sing gede ndak ada, sing cili amblas. Bener nggak? Iya benar. Tapi kuncinya cuma satu. Jangan telanjang. Nek sampai Udah, kamu Miss, telanjang. udah nggak aku ini lagi, ya Allah, benar-benar nggak mau lagi kayak gitu. Bener loh, Dok. Benar-benar nyesel banget. Sama suami sendiri saya, sama suami sendiri. Nggak wani udah, Dok. Ngelakoni jalani urip Aku ya, juga udah. ngerasa ya Allah, kok bodoh banget sih, aku tuh mau banget gitu dipaksa-paksa gitu. Iya. Saya tuh sampai takut. Saya pribadi itu takut. Saya itu sekarang itu saya baper. Sekarang saya bilang alah untuk duit kalau YouTube piro ae gak apa-apa. Saya nggak mau, Mbak, tamak. Mengharapkan laki-laki yang lebih hebat. Enggak. Mau pikir Mizuni nggak ada yang gudo. Oke, Mbak. Tapi yakin. Saya ninggalin suami saya. Terus orang yang baru datang itu benar-benar mencintai saya. Yakin. Saya nggak yakin, Mbak. Balikan sama mantan. Jadi cerita. Nggak lucu kali. Ngerti nggak saya? Iya, Miss. Hargai orang yang menghargaimu. Lerenon do, ojo udon di HP wes. Gitu. Ngerti? Iya, ngerti, Miss. Baik, Miss. Nanti langsung sekarang saya blokir aja ya, Miss ya. Blokir, gak usah tukaran. Dia datang lagi, blokir lagi. Dia datang lagi, blokir lagi. Mari do urusannya. Tapi itu kan dia masih nyimpen fotokopi KTP saya sama SS itu. Jadi nggak usah diperdulikan lagi ya, Miss. Ada Udah di apa? biarin No, aja. emang KTP-mu bisa didol. Hah? Iya, Miss. Hah? Emang KTP-mu bisa dijual laku? Iya, takutnya alamat rumahnya itu loh, Miss. Kalau kamu takut emangnya bisa berbuat apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Hah?
nggak bisa berbuat apa-apa karena jauh juga Ya dari udah diem ibu. mau. Ngapain kamu nangis? Iya sih. Hah? Iya sih ya, Miss. Dia nggak tahu kamu Ditinggalin pikir aja wes lah ya. Miss Yuni ngomongnya bener nggak sih? Soalnya waktu itu tuh dia sampai ngirim video katanya, aku bakalan nyamperin ke rumahmu katanya. Aku sekarang lagi di jalan mau nyamperin ke rumahmu katanya. Ngapain? Ada urusannya apa sama keluarga saya gitu? Sama aku bilang gitu, Miss, sama dia. Ambil gendek Nggak tai nggak kucing. bisa Oh, gitu. dia nggak punya uang, dia ada di penjara. Mau ngapain nyamperin kamu? Tapi tapi dia bisa bisa ngirim video itu pas lagi di dalam mobil, Miss. Ambil gendek tai kucing. Dengar? Oh, iya, Miss. Hah? Ambil gendek tai kucing. Ayo. Nak saya tantang wes, ambil gendek tai kucing. Dia punya mobil. Kenapa dia minta uangmu? Saya aja sampai diancam katanya. Sampean tuh ya laki-laki nggak tahu nggak ada harga dirinya ya. Dia sampai Ya, mereka kan sudah kerjaannya kayak saya, gitu. Miss. Mereka nggak butuh harga diri, saya. Mereka butuh uang. Kamu yang goblok Iya. kalau sampai kamu nanyain harga diri. Laki-laki seperti itu nggak punya harga diri. Dia gak harganya Iya. uang. Lah kok Iya masih sih, nanyain benar. harga diri? Mereka itu udah nggak butuh harga diri, mereka butuh uang, sayang. Mulolono sampai Terus dia cangkemmu jepat. marah-marah ke saya, Miss, marah-marah ke saya katanya, oh gitu ya, sekarang kamu ada yang bantu, katanya bilang gitu. Pokoknya intinya satu hal, belgendes tai kucing. Es. Kalau cinta dari Tuhan itu tidak akan merasa sakit. Tapi jika kamu tersakiti dan menangis karena cinta dan ancaman, itu datangnya dari setan. Termasuk kamu telanjang, udo-udo kentu laupo. Bener lah. Iya, Miss. Pokoknya embel gendes ai kucing wes. Nanti ngomong apa lek sama Miss Yuni gak masuk. Ngerti? Iya, Miss. Apa kamu masih cinta sama dia? Enggak, Miss. Nauzubillah, amit amit dan sampai ketemu orang kayak gitu lagi. Di blog iso apa ora? Masuk percintaan 2020 nyambung ke 2024. Udah sering, udah berapa kali dia bilang, terserah kamu mau blok saya ganti nomor lagi. Katanya dia bilang gitu, Miss. Ya di blog lagi lah. Kuatan mana yang ngeblok sama yang nelpon? Blok aja. Iya, iya sih, nanti aku blok aja. Udah 5 kali apa 6 kali gitu, dia tuh ganti nomor Blok lagi. Aku lagi. blok lagi, Kamu Miss. tinggal ngeblok aja gampang kok. Bener Iya, nggak? udah, aku blok aja. Kok tahun ini ceritanya tentang mantan pingin balikan semua toh? Ya wes di blok. Iya, baik. Terima kasih banyak ya, Miss ya. Maaf. Udah kasih solusinya. Mudah-mudahan Miss sehat. Panjang umur. Nonton konten Miss Rezekinya Yuni banyak ya. ya, Miss. Nonton konten Miss Iya. Yuni ya. Iya, Miss. Oke, oke, bye-bye. Udah, ya, bye-bye. Lucu ya. Ini kalau teman-teman yang dulu-dulunya benci banget dengan konten saya, akhir-akhir ini kena masalah. Dan mereka baru percaya omongan saya. Konten-konten saya dulu itu dibenci banyak orang. Ya karena biar sindikatnya nggak bisa. Kalau saya hadir kan sindikatnya kalah sama saya. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan lebih sayang kita ya. Jadi kita lebih apa ya? Lebih menang ternyata ya. Kalau memang saya benar, saya pasti menang. Saya tuh sering kali membaca orang nyuruh saya unfollow, sering kali orang mengait-ngaitkan saya dengan politik, sering kali orang mengait-ngaitkan saya dengan sesuatu yang saya tidak pernah lakukan. Itu sering kali terjadi. Dan itu berkali-kali. Berkali-kali orang itu selalu mengait-ngaitkan saya dengan sesuatu yang saya tidak pernah tahu. Dengan tujuan kalian membenci saya. Termasuk tentang paketan, termasuk dengan hal-hal yang lain. Itu saya terus dihujat. Saya mati-matian dihujat oleh banyak orang. Jadi saya merasa bahwa kok gitu amat sih? Bener nggak? Kok gitu amat?